Hai, welcome back with me again. Nah, gimana kabar kalian semua? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? So, di video kali ini aku akan membahas film Doraemon yang berjudul Doraemon 8 Malam di Istana Raja Naga. Nah, gimanakah cerita film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's check it out. Suatu hari ketika di kamar, Nobita bersama teman-teman sedang mencari topik tugas kelompok musim panas mereka. Di sana Nobita memiliki ide untuk meneliti kebenaran dari cerita rakyat Urashima Taro, seorang pemuda yang menghabiskan waktu 3 hari di Istana Raja Naga. Dan saat dia pulang ke rumah, ternyata 300 tahun telah berlalu. Akan tetapi, Giant dan Sunio meragukan kebenaran dari cerita rakyat itu karena terdengar mustahil untuk terjadi. Namun tiba-tiba Shizuka mengatakan itu bisa saja terjadi jika mengacu ke hukum fisika. Jika kecepatan sebuah kapal luar angkasa hampir menyamai kecepatan cahaya, maka waktu yang berjalan di kapal luar angkasa tersebut akan lebih lambat. Kejadian ini dinamakan teori relativitas. Kemudian kita kembali ke cerita Urashima Taro. Alasan Urashima Taro dibawa ke Istana Raja Naga karena dia menyelamatkan seekor kura-kura di pantai. Maka jika kura-kura ini sebenarnya adalah alien, lalu Taro dibawa keluar angkasa oleh alien tersebut, maka cerita Urashima Taro tidaklah mustahil. Di sana pun Nobita dan teman-teman terpukau dengan pemikiran Shizuka tersebut, sehingga Nobita meminta Doraemon untuk memastikan kebenarannya. Lalu Doraemon menelpon Departemen Investigasi Sejarah di abad ke-22. Dan betapa kagetnya Doraemon saat mengetahui kalau cerita rakyat Urashima Taro benar-benar terjadi. Menurut Departemen Investigasi Sejarah, Urashima Taro menghilang pada musim panas tahun 1047 dan tiba-tiba kembali di tahun 1347. Setelah semua informasi telah dikumpulkan, Doraemon dan teman-teman pergi ke masa lalu untuk bertemu dengan Urashima Taro. Sampainya di masa lalu, Doraemon dan yang lainnya berhasil menemukan kura-kura yang sedang dimaini oleh para anak-anak. Sehingga Sunio menyiapkan handycamnya untuk mendokumentasikan Urashima Taro. Dari kejauhan tiba-tiba datang seorang pemuda yang mereka kira sebagai Taro. Akan tetapi pemuda tersebut malah mengambil kura-kura tersebut untuk dimasak. Sehingga Shizuka yang tidak bisa diam saja langsung pergi memohon agar si pemuda melepaskan kura-kura tersebut. Kemudian pemuda ini pun setuju untuk melepaskan kura-kuranya dengan ditukar oleh perhiasan Shizuka. Di sini Doraemon dan teman-teman malah menduga kalau Shizuka lah Urashima Taro. Namun Shizuka membantahnya dan tanpa mereka sadari kura-kura tersebut hampir kabur dari pantai. Hal ini membuat Doraemon dan yang lainnya menahannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari seseorang pemuda yang meminta mereka untuk melepaskan kura-kura tersebut. Pemuda inilah Urashima Taro. Di sana Taro mengambil kura-kura tersebut dan membawa ke laut. Sebelum tiba-tiba sebuah kapal selam muncul ke permukaan laut dan menjemput kura-kura ini. Ternyata kura-kura ini bernama Mojo. Dia merupakan hewan peliharaan kesayangan Tuan Putri Oto. Sehingga Tuan Putri meminta siapapun yang menyelamatkan Mojo dibawa ke Istana Raja Naga supaya Tuan Putri bisa berterima kasih secara langsung. Setelah itu pun Urashima Taro masuk ke dalam kapal selam. Kemudian Nobita dan teman-teman yang tidak mau ketinggalan meminta Doraemon untuk mengeluarkan sesuatu yang bisa mengejar kapal selam tersebut. Sehingga Doraemon mengeluarkan perahu selam. Kemudian pun dia menembakkan jangkar ke kapal selamnya supaya mereka tidak tersesat. Dan beberapa saat kemudian Doraemon dan teman-teman berada di ribuan kaki di bawah laut. Hal ini pun membuat mereka serasa ingin kembali ke permukaan. Namun tiba-tiba terdapat retakan dimensi di depan mereka yang saat setelah dilewati, Doraemon dan teman-teman akhirnya sampai ke Istana Raja Naga. Di sana mereka terpaksa mengikuti kapal selam dengan berjalan karena jangkar perahunya sudah terlepas oleh kapal mereka. Kemudian dengan menggunakan cincin penembus, Doraemon dan teman-teman berhasil menyusul kapal selam dengan sekejap. Kemudian di Istana Raja Naga, Doraemon dan yang lainnya melihat Tuan Putri Oto yang menghampiri Urashima Taro untuk berterima kasih kepadanya. Akan tetapi karena terlalu berisik, prajurit kerajaan menemukan keberadaan mereka. Hal ini pun membuat Doraemon dan teman-teman dituduh sebagai mata-mata dari dunia luar. Namun Nobita menyangkal karena mereka hanya ingin melakukan penelitian untuk presentasi tugas kelompok mereka.
Keributan ini pun disadari oleh Tuan Putri Oto dan Urashima Taro. Mereka pun menghampirinya. Di sana, Taro mengatakan kalau Doraemon dan yang lainnya lah yang telah menjahili Mojo, sehingga Tuan Putri Oto memerintahkan penangkapan untuk mereka. Kemudian Doraemon dan yang lainnya pun mencoba melarikan diri menggunakan bom kilat. Akan tetapi, dikarenakan prajurit yang kerajaannya sangat banyak dan mereka tidak tahu tentang istana tersebut, membuat mereka bingung. Sehingga mereka semua pun tersesat ke sana kemari, bahkan Suneo sempat terjatuh dan menghilangkan handycam-nya. Sebelum akhirnya Doraemon mencoba menggunakan cincin penembus. Hal ini pun membuat mereka sampai di daerah pemukiman warga. Di sana Nobita, Giant, dan Suneo sangat senang karena merasa penelitian mereka akan sukses besar. Namun tidak dengan Shizuka yang merasa orang-orang istana Raja Naga ingin bahwa keberadaan mereka tetap menjadi rahasia selamanya. Dan tiba-tiba saja Doraemon dan yang lainnya mendengar prajurit kerajaan yang sedang mendekat, sehingga mereka pun bersembunyi di dalam gerobak jerami. Namun pada akhirnya keberadaan mereka diketahui sehingga Doraemon langsung menembaki prajurit kerajaan tersebut dengan meriam angin. Akan tetapi akibat dari meriam anginnya Doraemon, hal ini membuat gerobak mereka menggelinding sampai ke air terjun buatan dan mereka pun terjatuh. Di sana Doraemon mencoba menyelamatkan teman-teman dengan baling-baling bambunya. Namun satu baling-baling bambu saja tidak akan kuat untuk mengangkat mereka berlima, sehingga Nobita, Giant, dan Suneo terjatuh ke kolam dan tertangkap. Sedangkan Doraemon dan Shizuka terpental ke hutan. Ketika berada di hutan, Doraemon dan Shizuka memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Shizuka memiliki ide untuk menunjukkan rekaman handycam ke Tuan Putri supaya mereka bisa membuktikan kalau sebenarnya mereka tidak bersalah. Sementara itu Nobita, Giant, dan Suneo telah dijebloskan ke dalam penjara. Di sana Nobita meminta Giant dan Suneo untuk tenang dan yakin kalau Doraemon pasti akan menyelamatkan mereka. Di malam harinya, dengan menggunakan mantel penembus, Doraemon dan Shizuka menyelinap ke istana Raja Naga. Di sana mereka masuk ke ruangan penyimpanan untuk mencari handycam milik Suneo. Akan tetapi mereka dikagetkan dengan Tuan Putri Oto yang merasakan hawa keberadaan mereka. Sehingga Shizuka menampakkan dirinya untuk mencoba meyakinkan Tuan Putri Oto kalau mereka tidak menjahili Mojo dan mereka memiliki buktinya di handycam. Namun penasehat kerajaan yang tiba-tiba muncul menyuruh prajurit istana untuk menjebloskan mereka ke penjara. Setelah itu Doraemon dan Shizuka dijebloskan ke sel tahanan yang sama dengan Nobita, Giant, dan Suneo. Di sana Nobita, Giant, dan Suneo sangat senang karena akhirnya mereka bisa membebaskan diri dengan alatnya Doraemon. Akan tetapi Doraemon mengatakan kalau kantong ajaibnya telah disita. Setelah 3 hari berlalu, Doraemon dan teman-teman masih terjebak di dalam sel tahanan. Sedangkan di sisi lain, Urashima Taro mendapatkan perpisahan yang hangat dari istana Raja Naga. Sehingga Giant dan Suneo mengamuk meminta untuk dibebaskan. Sementara itu para dewan sedang memutuskan hukuman apa yang harus mereka jatuhkan. Tidak seperti Urashima Taro yang diperbolehkan pulang dengan syarat dia harus berjanji merahasiakan istana Raja Naga. Dan jika dia berbohong, maka dia akan dikutuk menjadi batu. Para dewan memutuskan Doraemon dan teman-teman dieksekusi di tempat tersebut. Sehingga ketika di hari ke-7, eksekusi Doraemon dan yang lainnya pun dilakukan. Di sana mereka sudah pasrah dengan apa yang akan mereka hadapi. Di sisi lain, Tuan Putri Oto yang masih memikirkan perkataan Shizuka mencoba untuk mencari handycam-nya. Akan tetapi setelah memeriksa ruangan penyimpanan, dia tetap tidak bisa menemukannya. Sebelum akhirnya Mojo menuntun Tuan Putri Oto ke handycam yang sebelumnya dijatuhkan oleh Suneo. Di sana Tuan Putri Oto bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sebenarnya dan bergegas pergi ke ruangan eksekusi. Tepat sebelum perintah tembakan dikeluarkan, Tuan Putri Oto menghentikan pengeksekusian tersebut. Kemudian pun Doraemon dan yang lainnya mendapatkan jamuan dari Tuan Putri Oto sebagai tanda permintaan maaf. Lalu Doraemon menanyakan kebenaran dari orang-orang istana Raja Naga apabila manusia bawah laut atau alien. Di sana Tuan Putri Oto bercerita kalau sebenarnya mereka juga manusia permukaan. Di saat bumi masih di zaman batu, terdapat sebuah benua yang besar di Samudra Pasifik.
Di sana berdiri negara-negara dengan peradaban yang sangat maju, salah satunya Istana Raja Naga. Namun di mana ada teknologi yang maju, di sana juga ada perselisihan dan perperangan. Sehingga sang Raja Naga yang tidak suka dengan perselisihan memerintahkan para ilmuwan untuk memindahkan Istana Raja Naga jauh ke dimensi lain, meninggalkan negara lain, saling berperangan hingga benua hancur tak bersisa. Di dimensi Istana Raja Naga, waktu berjalan dengan lambat, sehingga dari sinilah mereka sudah sangat banyak melihat betapa mengerikannya peradaban luar yang masih tetap berselisih dan berperang satu sama lain. Tuan Putri Oto tidak ingin terlibat dengan semua itu, sehingga penting baginya Doraemon dan teman-teman bisa berjanji tidak akan menceritakan Istana Raja Naga ke siapapun. Setelah itu mereka pun berjanji dan diantarkan pulang oleh prajurit Istana Raja Naga. Tidak seperti Urashi-Mataro yang diancam akan dikutuk menjadi batu, Tuan Putri Oto bisa mempercayai Doraemon dan teman-temannya sehingga mereka bebas tanpa syarat. Setelah mereka sampai di pantai, Doraemon dan teman-teman langsung menuju pintu masuk mesin waktu. Akan tetapi setelah ratusan tahun berlalu, pintu masuk mesin waktu telah tertutup oleh pohon liar sehingga mereka pulang ke masa depan. Doraemon dan yang lainnya yang menangis dihampiri oleh polisi yang menanyakan apa yang terjadi. Doraemon pun mengatakan kalau mereka tidak bisa kembali ke tahun 2014 karena pintu masuk mesin waktu mereka tertutup oleh pohon. Akan tetapi polisi tersebut kebingungan karena saat ini mereka berada di tahun 2014 yang berarti mereka telah menghabiskan waktu 8 hari di Istana Raja Naga. Setelah itu Doraemon dan teman-teman pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan kemudian pun filmnya tamat. So terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton review film dari gua. Sampai bertemu lagi di in the next videos and bye bye.